Injil artinya apa? Ini kenapa Muslim nggak ada yang tahu ya arti Injil ya? Heran gue. Katanya kami harus mengimani kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ada suaranya, Fit. Tes. Memori Bapak itu di mana? Ada suara. Ini nih loh, makanya kalian tuh bahannya aja udah salah. Pertanyaan yang udah ditanya, jangan ditanya lagi. Iya. Tanya yang lain. Iya, begini Pak Glenn, maklum. Mereka ini dari bahannya aja udah salah, Pak. Bahannya aja udah dari air mani hina. Terus kemudian mereka itu sering lagi ngambek orang ini, Bu. Mau hujat katanya, tapi dia berulang kali melakukan iya. Nah, iya begini, tanya lagi sekali lagi, Pak. Kami ingetin lagi kalian dilahirkan dari air mani yang hina. Kalau gue bilang ya, kalian tuh pada waktu kalian tuh diciptakan, kalian itu udah kayak polisi aja tangkap maling. Pertanyaan yang udah ditanya ulang. Jangan kayak gitu. Kalian itu udah salah bahan kalau gue bilang. Ya udah bahannya udah salah lah dari sononya. Ya, udah dari air mani hina, telinganya sering dikencingi jin, ada repot. Ya. Mana yang lebih hina? Tuhan yang kalian yakini diseret-seret tentara Romawi. Ya coba. Lebih hina yang mengawini bocil lah, Pak. Yang lebih bocil lebih hina. Bentar dulu, yang lebih hina lah. Ya lebih hina yang mengawini bocil. Jangan jelas. Kalau masalah menghujat, kami juga bisa menghujat. Kan kamu nanya, kan kamu tadi bilang kalau misalnya ini kuasa kenapa diseret-seret, kamu bilang, terus kamu bilang lebih hina mana? Kamu bilang, ya aku jawab lebih hina emang ini bocil. Salahku di mana coba? Ada yang bisa jawab nggak? Salahku di mana coba? Aku kan ditanya, aku jawab apa adanya. Gimana kamu? Bukan menyetubuhi dia, menikahi aja. Pak, di mana namanya ya? Sekarang ada orang ya, dia nikahin nggak diapa-apain, kecuali dia nggak normal, betul nggak? Kecuali kalau nggak normal. Bahkan kalau umur 9 tahun pun itu belum pantas untuk dia papain. Gimana sih? Orang seperti itu ciri-ciri hypersex. Itu begitu itu. Kalau kami mengatakan semuanya ada data, kamu mengatakan Tuhan kami diseret-seret segala macam, mana datamu? Memang ada. Mana tunjukkan biar dibuka. Siapa yang menghujat? Yang punya data atau yang nggak punya data? Iya, seolah-olah kalian istilahnya bukan dari air mani diciptakan. Bukan seolah-olah, memang ada datanya. Dulu pertanyaan itu, Pak Hasibuan itu. Jawab dulu pertanyaannya. Kalau memang kami menghujat, bantah dengan datamu. Hasibuan, turun aja kau malu-maluin marga Batak. Turunin ya, malu aku lihat margamu itu. Ada sukamu nggak penting buat kami. Kau botol, malu aku ngeliat ada orang botol di atas orang Batak. Malu serius. Betul. Ada orang Batak sebotol ini, malu. Kau ingat Bang Padri sana, baca sejarah. Kau tanya sama orang-orang HKBP, orang mana biar tahu kau. Orang Batak. Kita ngomong sama mereka tuh sama aja kita ngomong sama batu. Cobalah paham. Mending batu, Pak. Ngomong sama angin. Kalau kita ngomong sama batu nggak bisa jawab, masih bisa kita tendang. Lah kalau angin. Enggak, dia tadi kan bilang lebih hina mana? Iya. Tuhan yang diseret-seret apa, dia bilang, terus aku tanya, ya lebih hina yang mengalami bocil. Kok marah? Dijawab. Betul nggak? Salahku di mana? Siapa lagi nih? Rudi Islam Kristen, Rudi. Selamat siang, sore. Iya, sore. Siang sore. Rudi Islam Kristen, Bang. Ya, Islam. Silakan, ada mau disampaikan, Pak. Siapa yang agak suara snoring ya? Tolong diambil dulu. Dikasih kesempatan.
Bentar ya Pak ya. Kalau mau Ibrahim record, dia mute. jangan doubling dong. Ibrahim dia mute. Kalau nggak mute aku turunin ya. Ini siapa yang apa nih? Rudi apa si Ibrahim? Si Rudi, makanya aku bilang. Turun aja Rudi. Benerin dulu mic-nya. Iya ya, enggak sih ini si Rudi nih. Si ini aja dulu nih, siapa nih? Laksamana Islam Kristen. Saya Islam. Kan Pak, ada yang disampaikan. Pak Laksamana. Pak Laksamana, apa mau dinyanyiin dulu? Laksmana, Raja. Dengar nggak Pak Laksamana? Jangan ngopi-ngopi Pak. Kalau ngopi-ngopi di bawah aja dulu ya. Bapak ada yang mau Bapak sampaikan? Saya masih mau ngasih apa namanya? Mengalah kepada yang lain dulu yang tanya, silakan. Oke, di bawah dulu ya Pak ya. Ini ada banyak jantri di bawah nih yang mau bertanya. Makasih Pak. Ini Google, silakan Google, lanjut. Google Islam Kristen. Kak Faid, aku di bawah aja dulu ya biar yang lain naik. Iya ya. Google Islam Kristen. Nanti dulu. Google. Ini nggak jelas saya turunin ya. Yang mau naik ngantri loh. Tapi mau ngapain sih? Mau jadi koper gue di atas. Nah, tolong di mute dulu ya pangeran ya. Tolong di mute dulu. Ibrahim ada yang disampaikan Pak, silakan Pak. Mau bertanya tentang yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal yang akhir itu? Apakah dia Yesus? Kalau dia Yesus, di mana Yesus itu dikatakan awal dan akhir? Sedangkan Yesus itu cuman 3 tahun hidup dia semasa dia menjadi seorang Yesus. Bapak ada Alkitab nggak di situ Pak? Saya bukakan. Bapak bisa buka. Bapak baca sendiri. Yang lain tolong di-mute dulu ya. Spain Solo Karir tolong di-mute dulu. Di-mute dulu menulis awal dan akhir itu. Siapa menulis Yesus tidak ada mengaku bahwa dia itu awal yang akhir. Yesus itu adalah seorang utusan. Barusan saya bacakan, Bapak nggak baca? Di mana? Siapa yang menulis? Saya tanya siapa yang menulis? Apakah teks yang dikatakan awal yang akhir itu original? Mata, Pak, jauh sebelum Quranmu. Tidak ada saksi mata. Yang awal yang akhir Pak Ibrahim. Jangan dia hidup selama cuma 3 tahun. Sabar Pak Ibrahim. Tertib Pak Di Ibrahim. mana Tunggu Yesus dijelaskan Ibu Sophie lagi. awal dan Tunggu. akhir. Nggak bagus kau ini. Ayat 17 dan 18 banyak Pak. Iya, saya ngerti, saya paham itu ayat itu. Siapa yang menulis ayat itu? Sesungguhnya dia itu awal yang akhir. Sedangkan dia hidup cuma 3 tahun. Bagaimana itu bisa dikatakan? Dia itu firman Allah, Pak. Sebelum di mana dia firman Allah? Saya mau tanya, di mana dia firman Allah? Sedangkan dia cuma 3 tahun. Tugas dia aja tidak selesai. 3 tahun apa? Bagaimana dikatakan dia bisa dikatakan awal dan akhir? Pak, kau bilang kan 3 tahun. Orang-orang Mana? Israel juga Pak, semuanya bentar. ada yang Bentar. Kamu bilang cuma 3 tahun. Mana buktinya dari 3 tahun? Silakan keluarkan ayat. Kalau nggak ada ayat, saya turunin kamu. Mana ayatnya? Kamu buktikan dulu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kamu jangan nyebar hoax. Mana ayatnya? Kamu kasih ayatnya dulu. Mana dia kata kamu 3 tahun? Apa yang 3 tahun? Mana? Kamu jangan pakai data, nggak pakai data di sini. Turun aja kamu. Nggak usah ini ya. Kalau kamu masih bawa congor ya, jangan. Kamu tuh nggak malu-maluin sini ke modal congor. Nggak level kami ngeladenin kamu. Kami pakai ayat, pakai data. Ya. Kalau kamu pakai contoh jelas. Semua Alkitab itu oleh saksi-saksi mata.
Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu saksi-saksi mata. Paulus itu saksi-saksi mata. Mereka menulis apa yang mereka alami, mereka lihat, mereka saksikan. Terutama Rasul Yohanes. Ya, saya lebih percaya Alkitab yang ditulis pada zaman para rasul dibanding hadismu. Kamu taunya Muhammad, anaknya Abdullah, ibunya namanya Aminah, dari siapa? Dari sirah-sirah Nabawiyah. Itu kapan? 270 tahun setelah nabimu mati. Dari cerita-cerita orang. Hadis-hadismu itu cuma ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini. Itu bukan saksi mata. Ngerti? Jadi Alkitab itu tulisan kumpulan kesaksian para nabi dan para rasul. Dan mereka adalah saksi-saksi mata. Memang begitu Alkitab kami. Alkitab kami itu bukan buku gedebuk dari langit. Mau 3 tahun apa ya? 3 tahun. 3 tahun dari kecil aja Yesus udah ke bait Allah. Dan dia pernah pun ya, dia pergi dicari sama orang tuanya karena apa? Dia dikerumuni orang-orang, dia beritakan firman. Benar nggak, Bu? Itu dari kecil loh, masih loh. 3 tahun. Pelayanannya dia 3 tahun. Kehidupannya dia kita lihat 35 tahun di bumi ini ya. Barangan. Dan Alkitab itu yang nulis saksi-saksi mata. Jadi iman Kristen itu dibangun di atas tulisan kesaksian para nabi dan kesaksian para rasul. Itu emang iman kami. Iman kami itu bukan kitab gedebuk dari langit. Ya, kalau kalian percaya kitab gedebuk dari langit, ya itu silakan. Kami nggak percaya ada kitab gedebuk dari langit. Bu, boleh nanya gak, Bu? Ya, Bapak siapa nih namanya sih? Teman-teman di tap-tap ya. Ketik 888. Silakan Pak Spen. Pak Spen Muslim apa Kristen, Ya, Pak? Muslim. Ya, mau nanya apa? Nabi Adam, Bu, diluan kan, Bu, dari Yesus, Nabi Isa. Yang cipta Nabi Adam, Bu, siapa, Bu? Saya mengatakan loh, Pak. Eksistensi Yesus itu bukan pada waktu 2000 tahun yang lalu jadi manusia. Itu permulaannya dia menyusul jadi manusia. Dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Yohanes 17 ayat 5. Aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, itu bukan Yesus, Bu, itu Allah, Bu. Itu bukan Yesus, Bu. Itu Allah. Loh, kalau Yesus itu dia pun Yesus itu perkataan kita Yesus sendiri. Yesus mengklaim sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yesus berkata, aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Dia itu sudah ada sejak kekal, Pak. Itu perkataan Yesus sendiri. Tapi setahu saya Yesus adalah utusan. Bapak jangan tahu-tahu Bapak, Pak. Bolak-balik tadi aku sudah mengatakan ya, Pak. 10 kali nih Itu orang adalah kayak begini Firman yang diutus ke bumi. Dia bukan utusan dari kalangan manusia. Kok botol sekali, saya perlu ulang-ulang. Tapi kok dia dilahirkan sama Maryam? Iya, karena Firman menjadi manusia, Pak. Fitrahnya adalah harus dilahirkan. Kalau Yesus itu keluar dari botol, namanya jin. Gimana sih Bapak ini? Ya, kan Firman jadi manusia, Pak. Yang sekarang saya Bapak, saya tanya Bapak. Menjadi manusia, Pak. Fitrahnya manusia yang keluar dari rahim seorang wanita. Kalau dia keluar dari botol, namanya jin. Firman itu bukan menjadi jin, tapi menjadi manusia. Bapak ini gimana sih? Tapi Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan. Maksud Bapak ini Allah itu tidak beranak, tidak beristri. Maksudnya Allahmu laki-laki. Gitu. Bukan. Maksudnya Allahmu laki-laki, tidak beranak, tidak beristri. Ini makanya kalian itu ya. Iya. Maksudnya Allahmu laki-laki, tidak beranak, tidak beristri. Gini loh teman-teman, Muslim, saya kasih tahu Anda ya. Sebelum kalian itu mengkritik Alkitab, baca dulu Alkitab, jangan salah paham. Tapi ya, saya punya kawan Muslim, Bu, saya punya teman-teman rapat saya, Bu, mualaf. Dia yang kasih tahu sendiri, Bu. Kalau Alkitab itu sudah dirubah-rubah, ada Alkitab baru, Alkitab lama. Jangan hoax ya, jangan hoax. Iya. Jangan hoax kamu, Pak. Nanti ketampol sendiri kamu, Pak. Ya, si Al-SWT aja baru mualaf tahun 700 loh, ketika Muhammad bersemedi di Gua Hira. Al-SWT jadi mualaf loh, sebelumnya dia nggak jadi mualaf. Ada pertanyaan kemarin kayak gini ya. Pertanyaan kemarin ya. Ini ya teman-teman ya. Pertanyaannya sih seperti ini, bagus pertanyaannya katanya.
siapa yang menyembah Yesus pertama kali? Dia bilang. Aku jawab, oleh SWT dan Rasulmu. Aku bilang. Nggak percaya mereka, Bu Sofi. Benar nggak Bu Sofi? Nggak percaya mereka. Padahal benar loh, aku bilang loh. Tapi yang melengkapkan Alkitab tuh Al-Quran. Enak aja. Nggak kebalik. Al-Quran itu adalah kompilasi. Enggak. Nah, otak Anda yang perlu diservis berarti. Gimana caranya? Oh iya, Al-Quran, tahu nggak Al-Quran itu apa? Yang Anda maksud dengan Al-Quran, mushafnya siapa? Al-Quran itu mengacak-acak isi Alkitab kami, mengacak-acak isi Alkitab kami. Nggak ada, dia acak-acak, Bu. Dia kasih lengkap. Iya. Al-Quran gini, Adam sampai dengan Isa dipaksa masuk Islam. Itu kan gila ya. Orangnya udah nggak ada, terus kemudian diislamisasi, kan konyol. Iya benar. Itu islamisasi tuh, masa ada diislamisasi sih? Kita Muslim tidak akan percaya apa yang kamu sampaikan. Muslim Bapak tetap mikir, Muslim, nggak percaya dengan Bapak mikir, kepercayaan. enggak, Nabi ke-1 sampai 25 mualaf. Iya, mualaf semua. Walaupun mereka pun mualaf. Di dunia itulah, Bapak belum tahu saksinya. Itulah keberhasilan Di akhirat Pak, kita berjumpa di akhirat. Nabi 1 sampai 24 di mualaf. Di akhirat Pak. Ketemu di akhirat Pak, kami di surga. Iya, kami di surga mau ketemu kau neraka, oga kami ketemu. Bukan jadi neraka. Ketemu di akhirat Pak. Ada masyar. Ketemu kita Pak. Ada masyar, siapa yang nanti yang benar, siapa yang salah Pak? Lah Allah, Sudah pasti kami yang benar salah lah. terus. Tuhan kami turun menebus dosa kami. Sudah pasti kami yang benar dong. Sudah pasti kami yang di atas. Oke, saya buktikan ya Pak. Ingat dulu yang Muslim. Saya buktikan Pak dari dalam Quranmu sendiri bahwa para nabi itu tidak pernah menyembah Tuhan yang namanya Allah SWT. Bahwa para nabi itu tidak pernah. Ya. Dulu Pak. Saya tanya sekarang sama siapa nih, si Spain ini. Siapa nama Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub Pak? Lihat PC Beno. Pak Spain, siapa nama Allahnya Musa Pak? Halo. Bentar, si Spain ini yang mau ke Padang Masyar, dia udah buru-buru nih mau ketemu 72 bidadari. Rukiah dulu dia. Pak Spain, aku tanya, siapa nama Allahnya Musa, Pak? Pak Spain, kau ini ya, disuruh ngomong nggak ngomong, aku ngomong kok ngomong, ih. Siapa nama Allahnya Musa? Gak sampai hati dia menjawab. Allah. Nama Allahnya Musa Allah, ngaco. Allah yang turunkan mujizat pada Musa dengan tongkat dia. Enggak Pak, Bapak baca kitab Taurat Musa di Keluaran 3. Ya itu kisah Musa sendiri yang nulis dengan tangannya. Musa berkata ketika dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, Musa bertanya, siapa namamu? Lalu Allah menjawab apa? Ehyeh Asher Ehyeh. Aku mau menjadi apapun bisa, kata Tuhan. Artinya I will be what I will be. Lalu Tuhan berkata gini, katakan kepada umat Israel, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Betul nggak Bu Winep? Banget banget Bu. Nama Allahnya Musa itu Yahweh Pak, Yehuwa, Yod-Heh-Vav-He. Gak pernah namanya Allah. Ya sudah pernah tuh yang ibu cakapkan tuh. Nggak ada Musa. Memang kita beda Bu. Enggak. Sekarang saya tanya Pak. Allah SWT Bu. Saya tanya Pak, di dalam Quranmu itu ada 2 orang yang sebelum lahir diberi nama sama Allah di surat 3 ayat 39. Pertama, Allahmu itu menyuruh Jibril datang kepada Zakaria untuk menamakan anak yang akan dilahirkan istri Zakaria baginya adalah Yahya. Yang kedua, Allahmu menyuruh Jibril diutus kepada Maryam dan mengatakan anak yang akan dilahirkan itu namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Betul nggak Pak? Jadi kenapa Isa dipanggil Allah pula? Punya Tuhan Yesus. Sebentar nih.
Satu-satu saya mau buktikan bahwa para nabi tidak pernah menyembah Tuhan namanya Allah. Sekarang saya tanya Pak, kenapa Allahmu menyuruh si Jibril 50.000 tahun perjalanannya dari langit ke-7 sampai ke bumi ini, belum PP, hanya untuk memberitahu kepada Zakaria, jangan namai anakmu Bambang atau Joko, namai anakmu Yahya. Dan dia mengatakan kepada Maryam, namai anakmu Isa Al-Masih. Pertanyaan saya Pak, apa arti nama Yahya dan apa arti nama Isa? Mengapa nggak boleh dinamakan Spain, Bambang, ataupun Ricky Martin, Pak? Kenapa nggak boleh dinamai Ricky Martin, Pak? Apa arti nama Yahya dan Isa? Loh, kalau Bapak bisa jawab, saya kasih kata pesiar, Pak. Ya, bentar, matiin dulu. Saya jawab ya, Pak ya. Ya. Di dalam Quran surah 6, surah binatang ternak ayat 85. Di situ ada 4 nama yang disebutkan oleh Allahmu. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Keempatnya adalah orang-orang yang soleh. Saya kasih tahu Anda, Pak. Keempat nama yang ada di surah binatang ternak ayat 85. Itu merupakan nama teoforik. Tahu nggak nama teoforik? Ya pasti nggak tahu orang kali nggak belajar. Nama teoforik adalah nama yang memasukkan nama sesembahan atau nama Allahnya ke dalam namanya. Contoh, Abdullah itu adalah nama teoforik, memasukkan nama dewalah, artinya hambanya dewalah. Abdul Alat, itu artinya hambanya dewa Alat. Abdul Uzza, itu artinya hambanya dewa Uzza. Abdul Manaf, itulah hambanya dewa Manaf. Itu nama-nama teoforik. Yonatan, termasuk nama Tuhan kita Yeshua, itu nama teoforik. Saya kasih tahu Anda, Pak. Keempat nama yang disebutkan di dalam surah binatang ternak ayat 85. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, ini adalah nama-nama teoforik. Ya, artinya bearing God's name. Ibu, itu yang Ibu sebutkan ya, itu nama-nama. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me. Yahweh mengingatku. Ya, dari kata zakar yang artinya mengingat, yang menjadi bahasa Arab zikir. Kemudian Yahya, itu nama aslinya adalah Yohanan. Itu orang Israel, Pak. Yohanan atau Yohanes Pembaptis, itu artinya Yahweh is gracious to me. Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Isa itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Artinya adalah air mani kuda dalam bahasa Arab. Karena dia bukan orang Arab. Nama aslinya adalah Yeshua Hamasiah. Ya, Hamasiah atau Al-Masih itu gelar bukan nama. Yeshua itu artinya Yahweh is my savior atau Yahweh juru selamatku. Makanya Gabriel datang kepada Maria di dalam Alkitab kami dan berkata, Maria, namai anak itu Yeshua. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu Elias di dalam surat 6 ayat 85. Itu nama teoforik, Pak. Itu Nabi Elia. Artinya Yahweh adalah Allahku. Itu arti namanya. Enggak, nama So, anak dari itu nama-nama, Immanuel dari bukan nama-nama, Yesua sebentar ngarang. Pak. Dari nama-nama nabi. Immanuel bukan Yesua ngarang. Apa? Ngomong apa sih orang ini? Saya buktikan ya Pak, bahwa nabi-nabi itu tidak pernah menyembah Allah. Ya. Ibu, itu salah sudah tuh, Bu. Ibu salah sudah. Namanya Yahweh, bukan Allah. Ngerti kau? Makanya nama-nama nabi itu nggak ada menggunakan nama teoforik Allahmu. Ibu Nama teoforiknya adalah Yahweh. Ibu dengar dulu, kami tidak akan percaya kalau Gantian lah bicaranya kalau boleh. Iya, Bu. Jelas tadi saya sudah membuktikan, Pak. Ya, bahkan nama ibunya Musa di dalam Alkitab kami adalah Yokebed. Tapi kamu tidak memberikan waktu untuk kami bicara. Yokebed itu artinya apa? Kemuliaan. Shalom. Ibu. Malaikat Jibril memberikan nama anak Maryam itu Immanuel dalam bahasa asli. Tapi kalian ubah jadi Yesus. Salah itu. Iya, betul. Siapa yang ngomong barusan? Pangeran ya? Memang betul pangeran. Sokong pangeran. Ini kadrun-kadrun ini ya, kalau dinaikin bareng-bareng menyerang kayak begini nih, bikin rungkat.
Nggak bisa tertib, turunin. Bu, kami nyatakan yang betul, yang kami percaya, Bu. Dalam Dengerin dulu Bu Sofi menceritakan, menjelaskan. Kan kalian bertanya siapa nama Allah, nggak pernah orang-orang menyembah Allah. Dijelasin Salam. Tertib dulu Pak Beno, tutup dulu mic-nya. Terbukti dari nama Yahya, anaknya Zakaria, dari nama Yeshua, itu nama-nama teoforik, Pak. Itu nama yang memasukkan nama Allahnya di dalam nama mereka. Nggak pernah, kalau mereka menyembah Allah, itu bukan Zakaria, namanya Zakarullah namanya. Ngerti kau? Ya, Nabi itu nggak pernah menyembah Tuhan namanya Allah. Ya, kalau mereka biar Bu, fokus banyak kali Bu. Kami tetap beriman Bu, nggak percaya semuanya itu Bu. Bisa diam nggak, Speng? Terserah kamu mau percaya apa enggak, itu derita lu, emang gua pikirin. Iyalah, sama lah. Ibu pun nggak percaya juga. Lo nggak percaya, kenapa? Karena terbukti Allah sendiri mengutus Jibril di dalam Quranmu memberi nama anak itu Yahya. Lah Yahya itu artinya Yahweh bermurah hati kepadaku. Yahweh itu nama Allahnya Israel. Bagaimana mungkin aku bisa percaya Tuhan namanya Allah, Tuhan negeri Mekah? Ya nggak percaya. Ya, terbukti namanya Yahya dan Zakaria. Itu nama-nama teoforik. Ya. Jadi mereka menyembah Yahweh, bukan menyembah si Allah. Kalau mereka menyembah Allah, namanya bukan Zakaria, tapi Zakarullah. Hajar habis Bu Sofi. Menghibur aku rupanya. Lawak aku ini. Ya salam tawa Bu. Kita juga pengen belajar. Makanya kalau yang ribut turunin. Bentar ya, ini Pak Vicky Kristen ya, sama Pak Beno ya. Silakan ya. Pak, kalau ada yang mau disampaikan Muslim, Pak. Muslim. Oh, Pak Vicky Muslim. Pak Beno yang Kristen ya. Silakan Pak Beno. Iya, Muslim, ya. Yang Kristen siapa tadi? Pak Vicky ya. Bentar dulu enggak. Pak Vicky yang Kristen ya tadi ya. Pak Beno, ini Bapak snoring loh, Bapak ngerekam ya. Benerin dulu visinya, Pak. Benerin. Enggak, pakai apa? Pakai salon. Apa? Pakai apa? Snoring, Pak. Benerin dulu. Tuh. Oke. Turun dulu dah. Benerin dulu. Ganggu. Siapa yang musik tadi? Pak Robert, Islam Kristen, Pak. Kristen, saya mau nanya sebenarnya, tapi ini khusus untuk yang ini ya, Muslim ya? Iya, kalau internal nanti aja ya Pak ya, ini banyak yang ngantri yang saudara kita Muslim nih. Enggak. Gimana Bu Sofi? Mau tanya apa, oh iya silakan. Ini mengenai Isa Al-Masih, masalah organisasi kan dari keputusan pemerintah kan bahwa Isa kan diganti nama Yesus Kristus. Atau masalah organisasi gereja, kan ada gereja yang namanya Isa Al-Masih. Apakah itu diganti juga? Ya kalau perlu diganti aja supaya tidak menimbulkan konflik. Karena Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma loh. Dan Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Isa itu kalau manggil Musa Om. Berarti kan harus ada dari bapak-bapak gereja kan harus komunikasi koordinasi gitu kan untuk perubahan nama gereja. Itu kan gereja tertentu Pak. Kita tidak bisa menyimpulkan ataupun apa gereja itu. Benar nggak Bu Sofi? Sebenarnya dari gereja Isa Al-Masih waktu itu sudah pernah memberikan pernyataan. Mereka itu kan dari gereja berbahasa Cina ya kalau nggak salah apa gitu asal muasalnya. Ya, asal namanya Cina Bu. Asal namanya Cina. Sudah baca. Di Indonesia kan. Dan kemudian mereka sudah menyediakan nama-nama gereja itu lah. Dipilihlah gereja Isa Al-Masih pada waktu itu. Cuman seperti itu aja. Tapi kan sekarang ini dunia internet berkembang. Dan kita memprotes loh. Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Lainnya di bawah pohon kurma di Yeriko. Beda berapa kilometer tuh jaraknya jauh. Ya. Beda zaman juga. Ya. Dia lahirnya pada zaman Musa lagi. Keponakannya Musa dan Harun di dalam Quran. Ya. Ibunya Isa itu adalah Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya si Imron. Lah Imron ini bapaknya Musa dan Harun. Jadi itu Pak D-nya, Musa dan Harun itu Pak D-nya si Isa gitu loh. Gak cocok nih ya, beda.
Isa bukan Yesus. Betul, Bu, betul, Bu. Jaraknya berapa kali bolak-balik malaikat ke surga ya, surga bumi. Ya, mereka tapi mereka jadi Muhammad ini memang ini terbukti tulisan manusia ya Quran itu. Gitu ya. Karena Muhammad ini nggak bisa membedakan antara Maryam, saudara perempuan Harun. Kan Imron itu kan memang punya 3 anak. Maryam, Harun sama Musa yang paling kecil. Lah, si Maryam ini, saudara perempuan Harun ini dikira Muhammad ini Maryam ibunya si Isa, Pak. Salah sejarah dia. Gitu, ya. Itu beda waktu 1500 tahun pula. Gitu. Jadi jelas ya, Pak. Hanya orang Kristen tuh botol kalau mualaf. Tadi saya Kristen mualaf ya karena kebotolannya. Terima kasih Bu ya, saya langsung turun Bu. Terima kasih. Salam. Pak, Salam. Jadi ya terserah aja ya kalau GIA mau mengubah nama denominasinya, tapi itu kan bukan urusan saya ya. Tapi memang mereka punya sejarah. Cuman memang itu akan menjadi batu sandungan ke depan. Artinya apa? Artinya karena kita semuanya sudah terbuka, Isa itu bukan Yesus gitu loh. Ya, sekalipun ditujukan untuk yang sama tapi kisahnya sama sekali berbeda, beda zaman juga. Yesus itu abad pertama bukan pada zaman Musa gitu loh. Ya, udah beda 1500 tahun. Isa udah mati disalib pada zaman Musa, Yesus belum lahir gitu loh. Bu, tapi Bu, ada yang bilang, pendeta yang bilang katanya Isa dan Yesus itu sama, Bu. Jadi bagaimana itu, Bu? Iya, banyak pendeta yang nggak baca Quran, Pak. Mereka nggak ngerti Islamologi. Sekarang saya tanya sama Bapak, mau nggak Tuhan Yesus Kristus kita yang ada firman menjadi manusia, yang mulia itu, disamakan dengan Isa yang botol itu, Pak? Yang lahir di bawah pohon kurma, mau nggak? Enggak mau lah. Mau disamakan dengan Isa yang diserupakan, yang lari pengecut? Yang diangkat dari atas genteng rumah? Enggak mau. Isa itu menurut mereka diserupakan kok. Dan Isa itu dibunuh pada zaman Musa. Baca surat An-Nisa ayat 153 sampai 157. Bani Israel pada zaman Musa itulah yang membunuh Isa Al-Masih. Maukah Tuhan Yesus kita yang mulia, yang sudah mengorbankan dirinya disalib bagi kita disama-samakan dengan Isa? Apakah Tuhan Yesus sama seperti kisahnya Isa menerima kitab Injil pada waktu bayi? Sesuai dengan surah 19 ayat 30, Isa itu pada waktu bayi udah bisa ngomong, usianya masih 40 hari belum punya gigi. Lalu Isa ngomong gini, Mama, aku dijadikan nabi dan aku diberikan kitab. Mau kita sama-samakan Tuhan Yesus kita dengan Isa? Enggak sudi. Tapi kan, Bu, itu disebut dalam Islam mujizat, Bu. Kan semua nabi kalau dalam Islam punya mujizat, Bu. Saya tanya, mujizat, Bapak tahu nggak Isa? Kamu Islam apa Kristen sih? Kamu Islam apa Kristen? Coba jawab dulu pertanyaan Bu Winef. MHW. MHW. Hah? Ya, Bu. Islam. Oh, kamu Islam kok ngomong pantesan ngarep, Bu. Ngarep. Saya kasih tahu kamu, MHW. Injil itu bukanlah sebuah kitab. Injil itu seorang pribadi namanya Yesus. Coba saya tanya sama kamu, apa arti Injil? Coba kamu jawab, MHW. Injil itu artinya apa? Ayo, siapa yang muslim di sini? Jawab. Injil itu artinya apa coba? Bingung saya Bu Sophie, kok pada telat-telat, pada tell-me ya. Laksamana, Islam Kristen. Laksamana, Solo Karir, Islam Kristen. Solo Karir. Pak Solo Karir. Pak Solo dipanggil malah langsung ngopi nih. Islam Kristen, Pak. Kristen dulu. Bentar ya. Laksamana Islam Kristen. Islam.
MHW Islam Kristen. Islam tadi. Islam. Oh, G-boy Islam Kristen. G-boy. Nggak dengar suaranya. Islam Kristen, Pak. Aduh. Islam, iya. Bentar, Laksamana dulu, silakan Pak. Silakan Pak Laksamana. Injil artinya apa, Pak? Jawab, Pak. Ngopi lagi, dia cari Google pula. MHW. Kotanya sana di Google itu. Injil artinya apa, woi? Muslim, silakan. Siapapun yang bisa jawab, silakan. Injil artinya apa? Ini kenapa Muslim nggak ada yang tahu ya arti Injil ya? Heran gue. Katanya kami harus mengimani kitabullah. Kitab-kitabnya Allah. Apa itu kitabnya Allah? Taurat, Bu Sophie, Zabur, lalu Injil dan Quran. Arti Injil apa? Coba arti Injil. Arti kata Injil itu apa? Lama sekali kalian nggak jawab-jawab ini Muslim. Kita mau tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini kalian nggak bisa jawab. Ayo. Di komal-komal mereka, nomor 1 mereka jawabnya. Kayak mereka paling benar. Di sini pada mingkem. Kalian itu ya ditanya arti Injil nggak ngerti, tapi selalu di mana Bu Sophie Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Nanti ketika kita ditunjukin dia mengatakan akulah yang awal dari itu yang nulis siapa Bu Sophie? Yohanes. Ketika ditunjukin Yohanes saksi mata, kita dimasukkan Bu Sophie. Ya udah kita aja. Capek deh kita. Paulus yang menyesatkan. Ayo apa arti Injil? Lah si MHW malah keluar. Ini gimana nih satu-satu berguguran? Mereka ini. Hah? Enggak tega. Ini yang antri banyak ini Bu, yang antri naik ini. Ini dia tadi juga aku nggak berhenti ini masih banyak loh antri di bawah 10 udah ada. Kalau saya memperhatikan teks macam-macam bisukan. Ya macam-macam kalian. Tuhan kami kalian hina bisu. Oh, ayo. Bisukan dia seperti Ahmad Dedat. Ayo silakan yang Muslim jawab. Siapa? Betul, Bu. Selamat tengah hari. Silakan Pak. Ya, selamat tengah hari, Mas Abdul, Musafir. Silakan Pak. Injil itu kabar baik. Kalau menurut orang Inggris itu macam to gospel. Betul tidak? Ini Pak Kristen Islam, Pak. Islam jangan nyontek dong. Kok nyontek mulu sih dari Kristen? Saya Islam. Lah iya kenapa Bapak nyontek? Di dalam Islam Injil itu kan sebuah kitab, Pak. Siapa yang nyontek? Aku tidak nyontek. Loh, Iya. arti kata Injil, Pak. Arti kata Injil apa? Jangan diserang terus dong. Iya, Terus Bapak. saya jelaskan. Diam Injil dulu. itu kan untuk kabar Katanya saya baik. jelaskan. Injil itu bahasa Arab atau bahasa mana, Pak? Injil itu ya bahasa Indonesia. Kita kan di Indonesia. Aduh. Aslinya, Pak. Kan Aslinya kita bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia lah. Kalau di Bani Israel yang kita cakap Bani Israel. Loh, aslinya kata Injil itu dari mana coba? Bapak jelaskan. Kalau aku sih ya tidak paham pasal itu. Ih, kenapa nyontek? Oh, nggak paham arti kata Injil kok bisa Aku bilang. tidak nyontek. Buat apa mau nyontek?
Iya. Sekarang mana di Udah dalam Quran disuruh Injil itu jelaskan, udah artinya kabar dijelaskan, baik? udah nggak jelas lagi. Payah. Ya mana di dalam Quranmu Injil itu artinya kabar baik? Coba tunjukin sama saya. Atau tidak ada? Ya nggak ada, orang Bapak tanya ke Google. Tidaklah, buat apa nanya ke Google? Ya mana? Tunjukin sama saya arti kata Injil mana? Oke, sekarang saya tanya ya. Ini siapa sih ini suaranya? Aduh, ini banget. Weh. Di-mute dulu. Saya Silakan, tanya Bu. sama tadi yang jawab. Saya tanya sama si Abdul ini. Injil itu artinya kabar baik. Pertanyaan saya, kabar baiknya tentang apa, Pak? Pak Abdul. Tadi bisa jawab Injil artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa, Pak? Cari lagi Google. Cepet deh. Kabar baik tentang apa, Pak? Kabar baik dapat lotre. Hah? Kabar baik dapat lotre. Ini saya kasih tahu Anda ya. Kabar baik dapat mobil, dapat undian berhadiah, dapat lotre, dapat istri baru keempat. Ya, kalau di Kristen bisa 500 istrinya. Oh, di mana dikatakan Kristen bisa 500 istrinya? Oh, botol. Saya tanya sekarang sini. Injil artinya apa coba sama yang muslim-muslim? Mana tadi? Nyari-nyari di Google, nyontek-nyontek, tapi nggak tahu artinya. Pertanyaan saya, Injil artinya apa? Coba nih yang muslim-muslim jawab. Mbak Anda juga sama nyontek di buku-buku kok. Hah? Nyontek di buku-buku? Buku apa? Sembarangan lu. Gue waktu sekolah ya dari SD sampai lulus kuliah gue nggak pernah nyontek. Botol. Iya, nggak pernah nyontek. Terus yang dibaca apa? Yang dibaca batu, tembok. Gak Ya pernah, buku lah. ulangan gak pernah nyontek. Kenapa? Beda nyontek sama baca. Loh sekarang saya tanya, Injil artinya apa, Pak? Injil artinya apa coba? Saya tanya. Jelas dia itu kabar baik gitu. Kitab yang diturunkan Di mana tadi kepada katakan Injil itu kabar baik di dalam Quranmu? Ya. Mana jawab, woi? Jawab. Jawab, Pak. Kabar baik tentang apa? Saya tanya. Injil itu kabar baik tentang apa, Pak? kabar baik tentang diturunkannya Nabi Isa. Diturunkannya Nabi Isa. Sekarang saya kasih Bapak layar besar. Buka kamera, Pak. Buktikan. Buktikan Bapak dapat data dari mana tadi? Pernyataan Bapak itu. Mana buktinya Injil artinya kabar baik diturunkannya Nabi Isa mana? Cari aja di Google juga banyak. Parah nih. Parah. Apanya yang parah sih, Bu? Jadi Injil itu benar, itu kabar baik. Itu karena Iya, iya orang mereka juga pasti baca buku, masa yang dibaca tembok ya. Orang sekarang di Google ya wajar di lah. Alkitab ada Pak arti kata Injil, karena Alkitab kami berbahasa Yunani aslinya. Nah, coba Ibu belajar bahasa Yunani. Sekarang saya tanya, sebentar. Kabar bahasa baik Yunani kok sekarang nggak ada bahasa Yunaninya. Kabar baik tentang apa kalau Anda tahu? Saya tanya. Salah lagi bahasa Yunani. Itu penyelamatan manusia yang berdosa. Jawab satu-satu, jangan bareng-bareng ngomongin. Kabar baik tentang apa saya tanya? Bahasanya bahasa Ibrani, orangnya Indonesia. Yunani. Hah? Yesus orang Yunani. Botol kali. Bahasanya bahasa Ibrani dong. Loh, Alkitab perjanjian kami dalam perjanjian baru kami dalam koine Greek, Pak, bahasa Yunani koine.
bukan bahasa Ya, Ibrani. sebelum bahasa Yunani itu dulunya bahasa Ibrani, sebelum ditranslate ke bahasa Yunani. Oh, nggak ada Pak. Ini orang goblok banget ini. Turunin aja, Fit. Nggak ada yang berbahasa Ibrani. Sembarangan kok. Udah bodoh, nyaring lagi. Gini, teman Muslim, Injil itu bahasa Arab atau bahasa apa? Injil itu dari Slim. bahasa apa? Saya mau tahu kalau kalian nggak Injil itu bahasa Arab atau bahasa apa tuh, Slim? Kalau di Arab itu Al-Injil atau kitab Injil. Iya, Injil itu bahasa Arab atau bahasa yang bukan bahasa Arab? Arab dong kalau di kita. Aduh, pengen ketawa. Injil bahasa Arab katanya Bu Winef. Iya. Tapi Enggak. dengan PD-nya mengatakan Injil artinya kabar baik ya. Coba heran nggak gua? Yang berisi tentang penyelamatan orang-orang berdosa seperti kalian-kalian ini. Nah, Satya gini loh. Artinya si Allah tuh nggak konsisten. Katanya Injil itu bukan bahasa Arab. Injil itu bahasa Yunani. Nah, sedangkan Al-Quran semuanya diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan terang. Jadi oleh SWT itu nipu kalian gitu loh. Nipu kalian kenapa? Karena ya ternyata Injil bukan bahasa Arab. Injil itu bahasa Yunani. Kok bisa Al-Quran kalian memasukkan bahasa Yunani terus kemudian kalian bilang semuanya bahasa Arab? Kalian juga umat terjemahan. Juga dalam Al-Quran berbahasa iya, Arab. Kalian umat terjemahan. Kenapa? Bahasa Yunani. Injil itu bahasa mana? Injil nggak ada Injil bahasa Arab, Dodol. Enggak seperti bahasa yang di Indonesia kan, tapi tidak mengetahui apa bahasa aslinya. Betul. Itu kalian di Al-Quran kalian. Iya, betul. Iya, Injil makanya Injil bahasa Arab atau bahasa Yunani? Dari kisahnya bahasa Yunani, ya. Nah, tapi dijelaskan. Tapi si Allah bilang di dalam Al-Quran. Enggak ada dijelaskan bahasa dalam Arab di Al-Quran. Melewati bahasa Arab. Apa tulisannya? Apa tulisannya Injil? Tulisannya gimana Injil? Bahasa Arabnya. Untuk bahasa ini Injil ya. Injil bahasa Arab. Allah Injil. Gitu tulisannya. Jadi buat kami ya cukup dipercayai bahwasanya kitab itu pernah diturunkan untuk orang-orang ya yang itulah botolnya kalian. Itulah botolnya kalian kan. Enggak, Bang. Kalian udah kalian udah rampok loh. Tukang botol, Bang. Kita bicara ketuhanan. Loh, emang gimana caranya? Gimana caranya Tuhan bisa mati dibantai sama orang Yunani, sama orang Israel, sama orang Yahudi. Terus diakui oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kami, dia mau mati. Iya. Kita urut aja deh dari ketuhanan aja dulu, jangan langsung kitab yang diturunkan. Oke. Dari ketuhanan ya. Kata Allah SWT itu kapan muncul? Kata Allah SWT itu kapan muncul? Semenjak alam semesta ini belum ada, Allah itu sudah ada, Bang. Kata Allah SWT dalam bahasa Arab itu kapan muncul, Dek? Kenapa, Bang? Kata Allah SWT dalam sejarah dunia yang tercatat itu kapan munculnya? Oh, dari zaman Nabi awal Nabi Adam sudah ada itu, Bang. Iya, kapan? Udah ada kapan? Dari zaman kapan? Apa buktinya? Semenjak penciptaan alam semesta ini belum ada. Allah itu sudah ada. Itulah tololnya Anda ya. Dan dipakai dipilih bahasa Arab. Iya. Ya. Dipilih untuk memudahkan agar melapaskan tentang ketuhanan lebih mudah. Sebelum bahasa Arab nama Allah agar lebih mudah dimengerti. Apa dijelaskan ini bahasa Arab dipilih, bahasa terpilih agar kita mudah melapaskan. Bahasa terpilih. Betul. Ya. Jadi Allah SWT fasis seperti itu, Allah SWT fasis seperti itu. Sebelum dia berganti nama beridentitas dalam bahasa Arab, dia bukan nama bahasa apa? Kita nggak mempermasalahkan namanya, mau namanya siapa disebut di negara beda apa sih bahasanya. Masalah ketuhanan aslinya seperti apa gitu kan yang saya pengen mau tahu. Aslinya. Saya bisa nggak nyebut Allah SWT Anda Doraemon? Dulu, Bang. Jangan Anda berbicara. Sekarang lagi dijelaskan. Kalau dua-duanya berbicara, kita yang mendengarkan juga bingung. Satu-satu, Bang. Ya. Kita bukan umat bingung, Bang. Giliran saya ya. Kalau Anda bingung, giliran saya.
Oke, kata al SWT itu kan harus dalam bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab itu kata al SWT itu baru ditemukan abad pertama. Oke, secara antropologi, secara etimologi, berarti abad pertama itu artinya ada 4.000 tahun al SWT tidak menggunakan nama al SWT. Secara sejarah ya, secara pengetahuan, secara sains supaya Anda nggak bingung ya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Sebelum Allah SWT mengarabisasi dirinya, menjadikan Arab dirinya, menjadikan fasis, Tuhan yang menjadi fasis, dipanggil siapa oleh SWT? Mungkin kalau misalkan dulu gitu tentang ketuhanan itu turunnya di Indonesia ya Gusti mungkin ataupun Tuhan mungkin sebutannya Bang. Oke. Jadi Quran Anda yang menyatakan bahwa nama Allah SWT itu hanya berlaku di abad ketika Al-Quran turun. Sebelumnya dia namanya bukan itu. Di nama Allah itu memang nama benar Bang. Membuktikan dengan sebelum Allah manusia yang terpilih, sebelum nama Allah disebutkan dan dijadikan pedoman sekarang, Allah itu memiliki banyak nama Bang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Oh, Al-Suka ini Bang, Al-Asma itu Bang, ya. Itu untuk nama-nama kebaikan Allah itu Bang. Kalian berdua Islam aja berantem. Yaitu Allah. Enggak. Kalian berdua aja berantem. Apa yang berantem sama Islam? Apa yang kok diributin? Islam tunggu, makanya saya mau jawab si Laksamana ya. Al-Karim itu bahasa apa? Kalian sadar nggak bahasa Arab itu, bahasa iya. Arab, Bang. Al-Karim itu bahasa Arab. Kapan bahasa Arab ditemukan? Atau kapan bahasa Arab itu muncul, digunakan? Jadi terpilihnya kapan bahasa Arab itu digunakan? Emang benar. Nabi Muhammad kapan bahasa Arab itu digunakan? Di abad ke-7 ya, untuk terpilih. Anda diam dulu, saya mau bicara sama Laksamana ya. Jangan nimpal-nimpalin ya, gitu loh. Oke, Laksamana, Al-Karim itu bahasa Arab. Kapan bahasa Arab itu dimunculkan atau digunakan? Laksamana bisa jawab nggak? Kapan bahasa Arab digunakan? Silent. Kapan? Oke, kalau misalnya nama Allah itu baru muncul di abad ke-7, Al-Karim bla bla bla, berarti sebelumnya dia nggak eksis dalam bahasa Arab. Ya, tetapi Al-Quran kalian sudah terlanjur klaim. Gitu. Kalau kalian beropini tanpa dalil Al-Quran, itu kalian namanya sesat. Ya. Jadi sekarang tunjukkan pada saya di Al-Quran, sebelum Allah SWT mengganti namanya menjadi Arab menjadi Allah SWT, siapa namanya? Di Al-Quran, silahkan. Di Al-Quran jelas, dia tidak menggunakan nama lain, Allah yang dipakai Bang. Nama Allah itu baru ditemukan abad pertama, dan digunakan Muhammad dicontek dari pagan Arab dan Kristen Arab, itu di abad ke-7. Oke. Secara sejarah membuktikan etimologi Allah itu dari serapan bahasa Ibrani, El-Ilah. Karena bahasa Arab itu muncul kemudian setelah bahasa Ibrani atau bahasa Semistik. Oke. Nah, sebelum bahasa Arab itu digunakan atau ada, siapa nama Allah SWT dalam Al-Quran ya? Untuk jangan umat kalian dulu, pinjam Bang. Alkitab ataupun sejarah atau untuk umat mana dulu? Ayat kan beda untuk seluruh umat di dunia. Nah, kalau pada saat wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara mereka, dia menetapkan bahwasanya Allah. Sebelum Muhammad namanya siapa? Sebelum Muhammad namanya siapa? Untuk umat-umat terdahulu. Zaman Ibrahim namanya siapa? Iya, untuk umat-umat terdahulu mungkin ada sebutan-sebutan untuk Tuhan. Oh iya, di mana ayat Al-Qur'annya di mana itu? Tidak. Coba ayat Al-Qur'annya di mana? Al-Qur'an tidak. Pada saat penyempurnaan itu ada. Artinya Anda melebihi Al-Qur'an ya? Artinya Anda melebihi Al-Qur'an. Loh, kenapa Al-Qur'an itu diturunkan final sudah? Udah final ya, berarti kan informasi sebelum nama Allah-SWT itu digunakan oleh Muhammad, Adam sampai dengan Isa menyebut Maha Kuasa itu siapa? Dalam Al-Quran ya?
Untuk umat-umat terdahulu, silakan mereka ingin menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan apa. Lah dalam Al-Quran disebut Allah SWT. Nah Iya, itulah lucunya untuk umat Al-Quran Islam. ya. Iya gimana untuk umat bukan lainnya yang diturunkan dalam dengan Anda nabi-nabi ngaco. mereka dengan Anda ngawur. apa? Coba yang nggak ngawur, beda-beda memang. Isa memanggil Allah atau Isa memanggil sang penguasa itu siapa? Sorry, Isa mengambil Isa Masih ataupun Adam dari Adam sampai dengan Isa Masih memanggil sang penguasa di Al-Quran Anda dengan sebutan apa? Ayo jujur. Tuh kan nggak bisa jujur kan? Apanya nggak bisa jujur sih bang? Mau kejujuran apa? Ini udah kita yakini, udah kita imani, mau jujur apa? Kita udah nggak versi mencari Tuhan bang. Kita versi cari umat Islam. Ayo jawab. Kita beribadah sebaik-baik mungkin ya nggak? Kita udah nggak mikirin Tuhan itu namanya siapa kita bang. Pengabdian kita yang kita lakukan sekarang untuk umat Islam bang. Al-Sahya. Iya Bu, Dari tadi ya, kamu nyerocos. Al-Sahya. Dengar dulu iya, Al-Sahya. Iya, Bu. Dari tadi kamu nyerocos saja. Banyak sekali asumsi kamu. Tapi satu pun data nggak bisa kamu tunjukin. Kamu bisa nggak nunjukin data dengan asumsi kamu tuh? Bisa nggak kamu nunjukin data? Kalau nggak bisa kamu nunjukin data, banyak orang di bawah ini. Kamu turun aja. Kalau umat data itu buatan manusia, Bu. Dari mana kau bisa tahu? Nah, kalau nggak ada datanya, kau marang berarti. Ibu dikasih langsung data itu dari Tuhan. Kau nggak bisa, kau mau cerita asumsi suka-suka kau. Lebih hebat kau dari Allah. Udah di bawah kau, di bawah kau. Langsung data Ibu, Tuhan Ibu. Iya, si Alice ini cuma modal congor ya. Betul, Pak. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.